Buka bersama saya di Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sebab Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saya percaya apa yang kita nikmatin hari ini, apa yang terjadi hari ini, apa yang kita alami hari ini, segala sesuatunya terjadi bukan karena kebetulan, karena apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, kita nikmatin hari ini. Bapak Ibu, yang terjadi dalam hidup kita itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan tercatat, semuanya akan kembali kepada kita. Apa yang kita tabur, suatu hari kita akan tuai, apapun itu. Dan saya percaya untuk tahun ke depan ini kita akan menuai hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kalau di tahun ini kita menabur dengan mencucurkan air mata, kita menabur dengan berdarah-darah, kita jerit sama Tuhan. Kita sudah berjuang untuk hidup, melakukan kebenaran seperti apa yang Tuhan mau, melakukan ketetapan Tuhan. Dan kita tahun depan kita akan menikmati hal yang luar biasa. Saya secara pribadi, saya menikmati apa yang Tuhan kerjakan di akhir tahun ini. Tuhan lakukan hal yang ajaib dan luar biasa yang saya sendiri nggak menyangka-nyangka. Tuhan buka jalan begitu rupa, Tuhan urapi, Tuhan perbesar kapasitas untuk melayani Tuhan. Tuhan buka jalan secara ajaib dan luar biasa. Tuhan bikin divine koneksi. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang secara ilahi. Dan otomatis Tuhan lakukan perkara-perkara besar. Bahkan pengaruh saya secara otomatis diperbesar. It's powerful sekali. Ini baru akhir tahun. Dan saya percaya untuk tahun ke depan Tuhan akan lakukan lebih dahsyat lagi. Kalau saya mengalami apa yang Tuhan lakukan sedang kerjakan, saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan saya, yang setia dengerin pengajaran saya, dengerin khotbah saya, dengerin firman yang saya sampaikan, Bapak Ibu akan mengalami yang sama. Kalau Tuhan melakukan kebaikan di masa-masa tahun-tahun yang kemarin, di masa-masa yang sulit, masa-masa yang suram, saya percaya untuk tahun ke depannya kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu takut lagi. Boleh hamba Tuhan ngomong tahun 2022 akan ada masalah bencana besar, segala macam, kesusahan besar, tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada proteksi Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Selama Tuhan berkenan temuin Dia, kejar Dia. Apa yang kita tabur di tahun-tahun kemarin, di masa-masa yang kita mengalami masa sulit dan kekurangan, di tahun ke depan kita akan menikmatin, apapun itu. Bapak Ibu, di tahun kemarin menabur tentang kebaikan, kemurahan, pergumulan, doa, apapun juga, perbuatan baik, tabur uang, tabur kebajikan, tabur perhatian, tabur apapun. Di tahun depan kita akan menuai. Kita akan menuai. Ini masa panen, masa harvest, di mana Tuhan akan melakukan hal yang ajaib dan besar. Saya melihat secara rohani Tuhan akan melakukan perkara-perkara ilahi, melakukan percepatan secara ilahi. Apa yang hilang di tahun-tahun kemarin, di bulan-bulan kemarin, di hari-hari kemarin, Tuhan akan kembalikan double porsi. Tuhan itu baik adanya. Tuhan dari dulu kekal sampai selama-lamanya, Dia baik. Dan Dia tetap baik. Dia mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia penuh kemurahan, penuh kasih sayang. Bapak Ibu, Dia pingin kita hidup berjalan dalam ketetapannya. Dia mau kita ini hidup memiliki pergaulan dengan Tuhan. Kalau Tuhan ini bisa percayakan segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan akan limpahi, Tuhan akan pertambahkan. Di Hosea 10 ayat 2, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Nabur dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Orang nabur keadilan menuai akan kasih setia. Tuhan akan buka bisnis baru, pekerjaan baru, terobosan, koneksi yang baru, hal yang baru Tuhan akan singkapkan di tahun-tahun ke depan. Dan ini kesempatan waktu terbaik untuk mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan hari ini, Bapak Ibu yang udah jauh dari Tuhan mungkin, udah meninggalkan Tuhan, sudah cuek sama Tuhan, itu anggap Tuhan nggak peduli mungkin. Tuhan nggak tolong, mungkin Tuhan berdiam diri, nggak jawab semua permohonan, doa, jeritan, tangisan, air mata Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami. Selama ini seakan-akan Tuhan menjauh, tapi selama kita mencari Dia, ada saatnya Dia akan datang,
Dia akan sungguh-sungguh melimpahi kita dengan hujan, dengan keadilan, dengan kemurahan, dengan keajaiban. Memang ada saatnya kadang itu Tuhan seakan-akan tinggalkan kita. Waktu kita mengalami masalah, waktu mengalami tekanan, waktu mengalami impitan, kita sudah berdoa, ada puasa, udah jerit-jeritan, dari macam doa, dari doa di kamar, doa di gereja, di menara doa, di goa doa, di bukit doa, semuanya dilakukan. Dari sujud, telungkup, tiduran, rebahan, telentang sudah dilakukan. Seakan-akan Tuhan menjauh. Seakan-akan kok Tuhan gak jawab. Tuhan kenapa ini kok Tuhan gak jawab? Kok seakan-akan kita itu merasa ditinggalkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan jauh. Bapak Ibu, saya nggak pernah mengalami titik seperti itu. Saya dengan istri pernah mengalami masa-masa seperti itu. Kita udah datang ke pendeta, dari pendeta yang urapan sampai pendeta yang biasa, pendeta yang gondrong sampai pendeta yang gundul, dari pendeta yang gemuk sampai pendeta yang kurus, pendeta besar sampai pendeta biasa, minta tumpangi tangan, minta bikin terobosan, bahkan kita doa dan puasa, nggak terjadi apa-apa. Dia bilang, Tuhan kenapa ini? Ternyata Tuhan itu sedang berurusan dengan hati kami berdua. Kalau Tuhan sedang berurusan dengan hati kita, kadang seakan-akan Tuhan memang biarkan, seakan-akan, padahal Tuhan tidak biarkan. Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Dia akan muncul dalam waktu yang tepat, sesuai dengan ketetapan Tuhan, dan dia akan melimpahi kita dengan semua kebaikan dan keadilan. Bagian kita adalah mencari Tuhan. Perhatikan baik-baik ini, saya ulang kembali ya. Hosea pasal 10 ayat yang ke-12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Tahun depan ada orang-orang yang dibukakan bisnis baru. Siap-siap saja. Ada Tuhan buka jalan, tiba-tiba dibikin divine koneksi. Dikoneksikan dengan orang-orang yang baru, tiba-tiba terjadi terobosan breakthrough. Dan Tuhan kirim secara orang ilahi mendukung, menopang, secara ilahi membangkitkan hal yang ajaib Tuhan akan kerjakan. Sampai sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Ini kesempatan, waktunya untuk mencari Tuhan. Kalau Tuhan kita cari sungguh-sungguh dengan kesungguhan hati, dengan ketetapan hati, dan Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. It's powerful. Saya percaya tahun depan ini adalah tahun hal yang besar yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupan. Kalau Bapak Ibu percaya dengan apa yang saya katakan, Tuhan akan lakukan. Kalau Bapak Ibu lebih percaya dengan hamba-hamba Tuhan lain yang ngomongnya horor di tahun-tahun ke depan, ya memang pasti ada bencana. Pasti ada hal yang berbeda. Tahun Desember tahun kemarin itu saya udah ngomong bahwa tahun 2021 ini tahun yang benar-benar struggle buat bangsa kita. Ternyata benar terjadi. Dan saya sekarang mau berbicara tahun 2022 adalah tahun di mana Tuhan akan campur tangan secara ajaib dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya percaya, kalau kita ini cari Tuhan sungguh-sungguh, ada proteksi Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Tuhan pingin kok kita ini dipakai melakukan pekerjaannya, jadi kepanjangan tangannya. Jadi orang-orang yang bisa dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau inginkan dikerjakan di muka bumi ini. Sekarang buka di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Bapak Ibu, kita tahun depan akan menuai. Yang dituai itu bisa hal yang buruk, bisa hal yang baik. Tergantung apa yang kita tabur hari ini. Masih ada kesempatan. Masih ada beberapa hari untuk sampai akhir tahun ini. Lakukan hal yang baik. Lakukan hal yang baik. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kejar Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hidup dalam daging. Kalau kita ngomong ini, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Orang menabur dalam daging. Hidupnya, keputusannya sesuai maunya sendiri, bukan keputusan sesuai Tuhan. Karena keputusan yang kita ambil ini, kalau tidak sesuai dengan keputusan Tuhan, ujungnya kita sendiri akan menanggungnya. Kita akan bertanggung jawab dengan keputusan kita sendiri. Kita akan bikin trouble, kita akan bikin masalah. Lebih baik kita nurut saja apa yang Tuhan mau. Keputusan Tuhan itu jauh lebih baik kok. Jangan ambil keputusan sesuai dengan ego dan amarahmu sendiri, kepentinganmu sendiri. Tanya Tuhan, apapun yang kamu mau putuskan. Putuskan apapun. Tanya izin Tuhan dulu, biar Tuhan campur tangan. Karena apa yang kita tabur, suatu hari kita akan tuai. Kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Tentunya pasti itu. Kebinasaan dari mana? Dari dagingnya, dari perbuatan dagingnya. Bapak Ibu, Tuhan itu kasih free will.
kasih kehendak bebas. Tuhan nggak ciptakan kita itu diatur seperti robot. Tuhan kasih kehendak bebas buat kita kok. Kita bisa memilih hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam ketetapan Tuhan, atau kita hidup dalam daging, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Itulah putusan hati kita. Nah, selama kita dengar kebenaran, ambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Kalau kita ini hidup dalam kebenaran, kita akan menuai hal yang baik dari Tuhan. Tapi kalau kita menabur hidup dalam daging, kita akan menuai kebinasaan tentunya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, kita kalau nggak jadi lemah, kita akan menuai. Apapun itu. Bapak Ibu coba cek nih selama ini. Kalau selama ini mengalami hal yang jelek, hal yang buruk, coba cek beberapa tahun yang lalu. Jangan-jangan naburnya nabur hal yang buruk, nabur yang jelek. Kita mesti belajar berubah setiap hari. Taburan itu bukan hanya sekedar berbicara uang. Taburan berbicara banyak hal. Apapun itu, sikap, perbuatan, tutur kata, ucapan, apapun, tindakan, itu seperti benih yang kita tabur. Suatu hari kita akan tuai. Tidak ada yang terluput. Kalau kita mau ingin menikmati hal yang baik ke depan, kita harus menabur dalam hidup takut akan Tuhan. Kita akan menuai kebajikan. Ujungnya, suatu hari kita akan menuai hal besar. Sebenarnya, Tuhan itu ingin kita itu hidup benar-benar dalam kasih karunia-Nya, hidup dalam ketetapannya, hidup dalam anugerahnya, hidup dalam jalan-jalannya. Saya percaya kalau kita ini hidup di dalam jalan-jalan Tuhan dan ketetapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang diberkati, kita akan menjadi orang yang dipercaya, kita akan menjadi orang kesayangan Tuhan. Ini penting sekali. Tapi berapa banyak orang lebih memilih melakukan hal sesuai dengan kemauan dan kehendaknya, ujungnya apa? Ujungnya ya akan mengalami masalah, trouble, dan masalah terus-terusan. Di Amsal 22 ayat 8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Orang yang menabur curang, apapun itu, mau curang bisnis, curang masalah timbangan. Saya ini beberapa kali beli di Tengkulak banyak barang gitu ya, dagangan gitu ya. Ketika saya pulang ke rumah tuh saya timbang balik itu ternyata timbangannya nggak sesuai. Ternyata kurang 2 on, kurang 1 on, dan lain sebagainya gitu. Saya pikir orang kok bisa ya hidup dalam kecurangan seperti itu. Suatu hari kalau orang menabur dalam kecurangan, dia akan menuai bencana loh. Apapun itu loh. Jangan-jangan kita ini selama ini mengalami bencana. Coba cek nih, mengalami bencana selama ini. Bencana ini bukan bencana alam, bencana dalam hidupmu itu masing-masing kan berbeda-beda. Ada yang trouble, ada kekacauan hidupnya, berantakan, keluarganya bawa belur dan lain sebagainya. Jangan-jangan selama ini yang ditabur adalah kecurangan. Makanya apa? Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Ujungnya binasa. Bapak Ibu, hari ini saya percaya ini udah dengar firman Tuhan. Coba praktek hidup hari-hari. Setiap hari lakukan tiga kebaikan. Apapun itu pada orang. Udah gak jauh-jauh. Ngomong sama pasangan hidupmu, ngomong yang baik. Ngomong sama anak-anakmu, ngomong yang baik. Ngomong sama orang yang lebih rendah strata sosialnya, sama pembantu, sama sopir, atau mungkin lagi di mall, di toilet ketemu Obi, coba sapa dengan baik, kasih senyuman yang baik. Jangan merasa kamu ini lebih penting, lebih hebat daripada orang lain. Coba lakukan hal yang sederhana yang kita anggap sama orang-orang yang nggak penting buat kita. Lakukan itu. Lakukan sama siapapun, sama orang yang statusnya lebih rendah, sama sepantaran, atau sepadan, atau orang yang punya lebih tinggi. Kita coba lakukan yang terbaik. Kita harus melakukan yang terbaik. Kalau kita melakukan hal yang terbaik, suatu hari kita akan menikmati hal yang besar dan ajaib. Tidak ada satupun yang kita lakukan ini terluput. Semuanya akan balik dulu sama kita. Kalau kita kapan baliknya nggak tahu. Tidak ada petani yang tahu pasti panennya tanggal sekian, jam sekian, itu nggak ada yang tahu. Apapun yang kita tabur, Bapak Ibu nabur uang, suatu hari akan tuai uang kok. Nabur kebaikan, nuai kebajikan. Nabur apapun juga suatu hari akan balik pada kita.
Kapan waktunya? Itu urusannya Tuhan. Seorang petani yang nanam padi, dia nggak tahu persis kapan padinya tumbuh, mulai tumbuh bulir, dan mulai bulirnya berisi sampai berisi padat dan tua matang dan siap dituai, itu nggak tahu persis. Bisa hasil panennya berapa ton, benihnya ditabur berapa ton, hasilnya berapa ton, nggak pernah ada yang tahu. Karena itu Tuhan yang bekerja di dalamnya. Kita pun juga nggak pernah tahu. Makanya jangan kalau nabur ya, terutama ini ada hamba Tuhan yang nabur, suruh menabur jemaatnya, tapi dengan sebenarnya motivasinya hanya untuk dirinya sendiri. Ada orang yang ngomong, nanti kalau kamu nabur ini, nanti kamu akan menuai begini. Mana ada? Nggak ada. Kamu nanti kalau nabur, suatu hari kamu akan menuai 30, 60, 100 kali ganda. Nggak ada. Orang nabur, dia nggak pernah tahu nuainya kapan, jumlahnya berapa. Tapi Alkitab ngomong, suatu hari kamu akan menuai. Kalau ada orang hamba Tuhan memanipulasi, kamu nabur sepeda motor, kamu akan menuai mobil. Kamu nabur mobil, kamu akan menuai kapal pesiar. Itu namanya bohong. Jangan dipercaya. Itu hanya ego, ambisi, dan keserakahan. Kita harus belajar menabur karena kita tahu persis kita harus menabur suatu hari supaya kita menuai. Menabur dalam hal apapun juga. Sikap, perkataan, perbuatan, atau apapun. Kalau Bapak Ibu menabur tentang sama uang, itu jangan karena mengharapkan nanti suatu hari menuai. Pasti kamu akan menuai. Waktunya kapan tidak pernah tahu. Jangan ada pamrih. Kita memberi persembahan korban pun jangan karena dipaksa pendetamu, tapi karena dari dalam hatimu, karena kamu mencintai dan mengasihi Tuhan. Waktu kita tuh mencintai dan mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan akan lakukan hal yang besar. Ada hamba-hamba Tuhan selama ini udah doa puasa, udah bayar harga di hadapan Tuhan, kelihatannya nggak terjadi apa-apa, nggak ada perubahan. Tahun-tahun ke depan kita akan menikmati hal yang besar. Apa yang kamu tabur dalam doa, dalam tangisan, dengan air mata, dengan pergumulan, kita akan menikmatinya. Sama-sama kita akan menikmati bersama Tuhan. Ada promosi di tahun-tahun ke depan. Ada orang dipromosi, ada orang diberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Dibukakan jalan bisnis usaha yang baru. Ada beberapa orang yang hutangnya akan dilunasi. Saya percaya Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar bersama orang-orang yang sungguh mencari Dia. Saya sudah buktikan bertahun-tahun bahwa ketika saya ngadepin masalah, bahkan titik tertentu kekurangan, saya itu nggak pernah cerita sama orang lain bahwa saya ini kurang ini. Saya bawa di hadapan Tuhan. Saya jerit sama Tuhan, bahkan orang lain nggak tahu. Pada titik tertentu kadang kalau ini nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya saya dengan Tuhan, istri saya dengan Tuhan. Kadang kalau ada masalah-masalah pelik banget, saya nggak tahu, kasih tahu istri saya kok. Saya yang sering kali malah saya kasih kemenangannya untuk istri saya. Peperangannya sering kali saya nggak kasih tahu kalau secara pribadi. Tapi kalau perjuangan kita berdua, ya mereka tahu persis. Istri saya tahu persis. Saya sering kali ketika sedang berjuang, saya hanya sendirian dengan Tuhan. Ketika saya mengalami kemenangan, saya kasih kesaksian buat orang-orang di sekitar saya bahwa saya sudah mengalami kemenangan. Dan terbukti Tuhan memberi kemenangan sampai detik hari ini. Bapak Ibu pernah mengalami apa? Terjerat hutang. Saya pernah mengalami hutangnya banyak sekali, besar sekali pun menurut saya. Hutang bisnis usaha. Dan Tuhan lunasin secara powerful, luar biasa. Malah kekurangan, saya pernah mengalami titik itu dan Tuhan berkati. Sampai hari ini. Bahkan bisa memberkati orang lain. Bapak Ibu pusing, stres, jenuh, nggak usah melakukan hal yang konyol. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau pada titik jenuhmu kau cari Tuhan, tiba-tiba Tuhan suatu hari muncul dengan seperti fajar, menyinari hidupmu dan buka jalan atas hidupmu. Kau mengalami apa hari ini? Tahun-tahun yang kemarin kita lalui berat mungkin, rasanya nggak sanggup, tapi kita akan melihat tahun ke depan Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar. Di Hosea 8 ayat yang ke-7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai punting beliung. Orang yang nabur angin pasti akan menuai punting beliung. Apapun, segala hal ini nggak ngomong tentang masalah duit saja loh. Ini segala hal yang kita kerjakan, kita lakukan. Sebab mereka yang menabur angin, mereka akan menuai punting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada panen mereka. Tumbuh-tumbuhan itu pun tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orangnya lain akan menelannya. Ini orang yang seperti ini, ada orang yang mengerikan nih.
Bahkan dia akan menuai dengan penderitaan, kekurangan. Kita akan melihat hal yang ajaib dan dahsyat yang Tuhan akan kerjakan melalui kehidupan kita ke depan ini. Ada beberapa orang yang sudah putus asa, rasanya nggak sanggup menjalani hidup ini. Datang kepada Tuhan. Waktunya datang kepada Tuhan. Selama Bapak Ibu bisa dengar apa yang saya sampaikan ini dan mengalami masalah berat, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh dengan kesungguhan hati. Kejar Tuhan, kejar Tuhan, kejar Tuhan. Cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Ini setiap waktu ini jangan dipakai dengan hal yang sia-sia, hal yang sembrono, hal yang nggak ada nilainya. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kerjakan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Kita sama-sama melihat ke depan ini Tuhan buka jalan, bikin breakthrough, bikin terobosan. Tuhan urapi double porsi. Ada beberapa orang yang pelayanannya mengalami titik jenuh, nggak berkembang. Lihat, selama hatimu nyari Tuhan, apa yang kamu kerjakan bertahun-tahun di belakang, orang lain nggak lihat kesetiaanmu, nggak lihat jam doamu, hubunganmu dengan Tuhan. Di tahun depan akan terjadi breakthrough dan terobosan. Hal ajaib yang Tuhan kerjakan. Saya merasakan apa yang Tuhan kerjakan di akhir tahun ini luar biasa buat kehidupan kami berdua. Tuhan buka jalan, Tuhan bikin breakthrough, Tuhan bikin breakthrough secara ajaib dan luar biasa. Saya percaya, saya mengalaminya. Bapak Ibu yang mendengarkan apa yang saya ajarkan akan mengalami juga. Saya percaya pola cara kerja Tuhan itu tetap sama, tetap sama. Kalau Tuhan berkati orang yang setia, penuh kesetiaan, penuh tanggung jawab, Tuhan akan berkati orang-orang seperti ini. Kalau Tuhan berkatin saya, Tuhan juga sanggup berkatin Bapak Ibu. Tuhan pulihkan saya, Tuhan juga sanggup pulihkan kehidupan Bapak Ibu. Saya percaya urapan yang sama ini transfer kehidupan ke Bapak Ibu. Urapan yang sama yang bekerja di saya ini manifestasi juga bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya percaya itu terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bagian kita hari ini adalah menjaga ini tingkah, pola, langkah kita setiapnya dijagain dengan baik. Jangan sampai didapatin melenceng dari jalan-jalan Tuhan. Jangan didapatin sampai kita ini menjauh dari ketetapan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Kalau selama ini masih melakukan dosa, melakukan kekejian di hadapan Tuhan, waktunya balik kepada Tuhan. Dia penuh kasih setia. Dia tetap menunggu di depan pintu, ketok-ketok pintu. Selama Bapak Ibu melakukan dosa dan belum mau buka hatimu, dia tetap ketok pintu sampai tangannya berdarah-darah nunggu engkau buka pintu dan undang Yesus masuk dalam hatimu. Tuhan akan bikin terobosan yang luar biasa. Sekalipun engkau ini merasa berdosa, najis, kotor, jauh daripada Tuhan. Ada beberapa orang yang mengalami hal seperti itu. Dari jauh Allah Bapa masih menunggu kita. Yesus dengan setia menunggu kita sampai kita datang kepada Dia. Waktu kita memiliki sedikit hati saja, kecenderungan hati untuk balik aja, Tuhan, bukan kita yang lari kepada Tuhan, akan mengejar kita. Tuhan lari mendekat kita, memeluk kita seperti anak yang terhilang itu. Ketika dilihatnya dari jauh, anak yang terhilang itu balik. Bapaknya lari, peluk dia, pulihkan. Tuhan sanggup melakukan hal-hal besar. Saya ngomong seperti ini bukan untuk menghibur, tapi saya percaya Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan akan lakukan hal yang ajaib. Ada pengharapan. Ada pengharapan. Ada beberapa orang yang keluarganya ini sedang di ujung tanduk. Sedang rumit, sedang kacau, sedang ruwet. Selama hatimu nempel ke Tuhan, hatimu kejar Tuhan, kau lakukan kebaikan, kau tabur kebajikan, kau tabur kasih setia, kau tabur dalam doamu setiap hari, Tuhan di tahun-tahun ke depan akan lakukan hal yang kau sendiri gak akan sangka-sangka. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Sebenarnya keputusan untuk kita ini mengalami hal yang baik di masa depan itu kita sendiri yang menentukan. Mulut kita adalah nabi masa depan kita. Sebenarnya diri kita adalah nabi buat masa depan kita. Kita mau menerima apa? Kalau kita mau menerima segala sesuatu yang baik di depan, kita lakukan hari ini yang baik. Kita menerima kebajikan, kemurahan, anugerah, urapan, mulai kita lakukan yang terbaik. Makanya beberapa hari yang lalu saya ngajar, jangan buang waktumu sia-sia, menebus waktu-waktu yang hilang.
Banyak kita sia-siakan waktu selama ini, melakukan hal yang bodoh, hal yang konyol, nggak bernilai. Kita tebus ini, lakukan double porsi. Kalau tahun-tahun lalu melakukan banyak waktu yang tersisa dengan hal yang sia-sia, hari ini kesempatannya. Mulai hari ini Bapak Ibu mendengarkan firman ini. Lakukan double porsi. Tebus waktumu yang sia-sia. Ke depan kita akan menikmati hal yang baik. Kita ingin menuai apa? Bapak Ibu menuai kebajikan, menuai kemurahan, tabur kemurahan. Bapak Ibu ingin perhatian, tabur perhatian. Tabur kasih sayang. Bapak Ibu ingin berkat Tuhan, tabur dengan berkat. Berkati orang-orang yang susah, berkati orang sekitarmu yang susah, berkati orang lain dengan berkat. Berkati, tabur di tanah-tanah yang subur, di mana firman ada, di mana urapan Allah ada. Bapak Ibu pengen nikmatin apa? Kesembuhan. Pengen menikmatin kesembuhan. Tabur firman, ngomong firman setiap hari. Ngomong firman setiap hari, berdoa setiap hari. Darah Yesus sanggup menyembuhkan, oleh bilu-bilu sanggup menyembuhkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan. Bapak Ibu pengen apa? Pengen diurapin Tuhan, tabur dalam doa hari ini. Apa yang kita tabur? Tabur dalam keintiman. Suatu hari tiba-tiba muncul urapan yang berbeda dalam hidupmu. Karena apa yang kita lakukan hari ini, suatu hari kita akan tuai. Apapun itu tanpa terkecuali. Apapun itu tanpa terkecuali suatu hari kita akan menuainya. Bapak Ibu, hasil apa yang kita nikmatin hari ini adalah hasil dari apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Apapun itu, balik lagi kepada kita. Pengen menuai panen besar. Mungkin sudah setak pelayanannya. Udah gak berkembang kemana-mana. Waktunya doa. Doain jiwa-jiwa. Tabur buat jiwa-jiwa. Suatu hari jiwa-jiwa itu datang berduyun-duyun. Bertobat balik kepada Tuhan. Mau melakukan apapun juga hari ini, suatu hari kita akan tuai kok. Tidak ada yang terluput satu pun juga. Kalau kita ingin panen besar, tabur benih yang besar. Ingin tuaian besar, tabur tanah yang subur dengan benih-benih yang unggul, benih-benih yang luar biasa. Suatu hari kita akan menuai dalam kelimpahan anugerah dan kekuatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Bapak Ibu ingin hidup suci, mulai tabur ke dalam ketaatan. Tabur dalam ketaatan setiap hari. Mungkin setiap hari masih bolong-bolong, masih jatuh dalam dosa, dalam kelemahan lain sebagainya, nanti keterikatan. Bapak Ibu tetap setia, tabur kebajikan, tabur kekudusan, tabur kesucian. Suatu hari Bapak Ibu akan semakin hari semakin disempurnakan untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Kita ingin tuaian apa hari ini? Kita ingin tuaian apa? Kita ingin menikmati apa di tahun-tahun ke depan? Lakukan yang terbaik mulai hari ini. Kerjakan sesuai dengan ketepatan ilahi. Lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu akan dibawa ke dalam level yang berbeda, dalam tingkat iman yang berbeda, dan dalam tingkat berkat yang luar biasa. Pingin pemulihan, pingin apapun juga Tuhan sanggup lakukan di tahun-tahun ke depan. Dimulai dengan hari ini Bapak Ibu dengar firman Tuhan. Lakukan yang terbaik. Lakukan setiap hari yang terbaik. Jagain hatimu, jagain matamu, jagain mulutmu, jagain sikapmu. Ketika kita menjagain dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam hadirat Tuhan, dalam ketetapan Tuhan, perlahan-lahan Tuhan akan bawa terus mendekat sesuai dengan kehendaknya. Ini memang tidak gampang, kelihatannya gampang, tapi waktu melakukannya diperlukan pikul salib sangkal diri. Menyangkali semua keinginan dan kehendak kita, dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Saya percaya kita semuanya tidak ada yang mengalami hal yang buruk karena setan melakukan pekerjaan yang buruk dalam kehidupan kita, tapi Tuhan akan lakukan hal yang baik dalam kehidupan kita di masa-masa yang datang. Ada proteksi Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan, ada janji Tuhan, ada breakthrough dan terobosan, ada janji Tuhan di tahun-tahun ke depan. Tahun-tahun ke depan, dengerin baik-baiknya. Di tahun-tahun ke depan kita akan menikmatin. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan kasih setia. Kita akan melihat tahun depan hal yang berbeda, lebih powerful sekali. Ini kan akhir tahun, koreksi diri ini. Kenapa kok dari tahun ke tahun ini saya tetap sama? Dari tahun kemarin kok sama sih? Sama akhir tahun hari ini?
kenapa sih kok Desember tahun lalu sama dengan Desember tahun ini? Kenapa? Kenapa kok sama? Karena nggak ada perubahan. Belajar berubah. Belajar lakukan di atas rata-rata. Kalau kita melakukan hal sesuatu di atas rata-rata, kita tabur sesuatu yang di atas rata-rata, kita akan menuai di akhir di Desember tahun depan, kita akan menikmati yang luar biasa. Coba koreksi diri. Ini udah tinggal beberapa hari lagi. Koreksi diri. Jagain hatimu, jagain mulutmu, jagain sikapmu. Cek nih, cek sampai sedetail-detailnya. Apa yang bocor, apa yang salah, apa yang kelemahan, apa yang hal-hal yang bikin gagal. Dikoreksi diri. Ambil keputusan untuk melakukan yang benar. Ambil keputusan melakukan yang baik. Ambil keputusan mulai bertobat dan balik kepada Tuhan. Untuk tahun-tahun ke depan kita akan menikmati hal yang luar biasa. Saya percaya itu. Saya percaya tahun depan Tuhan bikin urapan double porsi. Tuhan akan bikin breakthrough dan pelayanan yang luar biasa. Saya berdoa tahun depan Bapak Ibu akan menikmati double porsi urapan Tuhan, berkat Tuhan, dan keajaiban Tuhan. Kalau apa yang Bapak Ibu percayain, itu yang akan Tuhan kerjakan. Apa yang Bapak Ibu katakan, itu yang Tuhan akan lakukan. Bapak Ibu percaya tahun depan hal yang buruk, hal jelek, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Kalau tahun depan Bapak Ibu percaya akan menerima berkat, terobosan, breakthrough, pemulihan, apapun yang Bapak Ibu percaya hal yang baik, Tuhan akan lakukan. Keputusan ada pada diri kita sendiri. Ingat baik-baik, mulutmu adalah nabi buat masa depanmu. Apa yang kau percaya, itu yang akan terjadi. Apa yang kau percaya, itu yang akan terjadi. Dan yang terjadi di tahun-tahun ke depan dimulai dari apa yang kamu lakukan hari ini. Karena suatu hari kita akan menuai panen yang besar. Mau baik itu hal baik ataupun hal buruk. Kalau kamu menabur kebaikan, hal kekudusan, kamu akan menuai hal yang baik. Kalau kamu menabur kedagingan, kamu akan menuai kebinasaan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, semuanya akan balik kepada kita. Tidak ada yang terluput satupun. Balik itu kepada kita. Nah, bagian kita hari ini adalah mengambil keputusan untuk hidup benar. Hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kalau masih melakukan dosa, pelanggaran, balik dan bertobat balik. Tuhan masih beri kesempatan. Tuhan masih beri kesempatan. Selama Bapak Ibu bisa mendengarkan firman yang saya sampaikan ini, Tuhan masih memberi kesempatan untuk balik. Melakukan hal yang kudus, patut dipuji, sedap didengar. Dan tujuannya untuk terakhirnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhan harus dipermuliakan melalui kehidupan. Di ujungnya, Tuhan dapatin kita menjadi orang yang berkenan melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Saya berdoa. Kita berdoa sama Bapak, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk semua orang yang mendengarkan apa yang hamba-Mu sampaikan ini. Tuhan akan bikin breakthrough, Tuhan bikin pemulihan, Tuhan bikin terobosan, Tuhan bikin bisnis yang baru, usaha yang baru di tahun-tahun ke depan. Semua kegagalan, semua kehancuran, semua hal yang buruk di tahun-tahun kemarin tidak akan pernah terjadi lagi di tahun-tahun ke depan. Sekalipun kami berjalan dalam ujian, dalam pemurnian Tuhan, Tuhan tetap berkatin. Tuhan tetap membawa kita dalam kemenangan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Orang yang terjerat utang tahun depan akan diberesin secara ilahi. Tuhan berkati tangannya, apapun yang dikerjakan tangan-tangan orang yang takut akan Tuhan, diberkati Tuhan. Diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan. Tidak ada satupun yang terluput, semuanya diberkati Tuhan. Diproteksi, dijagai, semakin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan jagain hidupmu, Tuhan jagain hatimu, Tuhan jagain mulutmu, dan keputusan untuk mengambil keputusan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, semua orang yang mendengar ini diberkatin Tuhan, diberkatin Tuhan, dan diberkatin Tuhan, dan diberkati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.